Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semesta, bertemu kembali dengan saya, host podcast semesta. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama bertemu dalam dunia maya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan podcast semesta akan terus menemani sahabat-sahabat semesta, baik yang ada di rumah, dimanapun berada. Tentunya pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau seorang aktivis yang bergerak di berbagai gerakan di Kabupaten Cianjur, dimulai dari para jurnalistik, di organisasi kesarjanaan dan lain sebagainya. Tentu banyak hal yang mesti kita pelajari dari beliau. Kita sambut sama-sama. Selamat datang, Kang. Selamat datang. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya perkenalkan, beliau ini namanya Kang Denny Abdul Khalik. Nah, beliau salah satu senior kami, dan hari ini alhamdulillah beliau menyempatkan hadir dalam kesibukannya. Tentu ini adalah kehormatan bagi kami di podcast ini untuk menyambut beliau, dan kita akan berdiskusi, Kang. Siap. Berdiskusi tentang sekelumit pekerjaan Akang, sekelumit tentang gagasan-gagasan Akang tentang hal-hal yang ada berkaitan dengan organisasi yang hari ini Akang geluti di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Nah, sebelumnya, Kang, ISNU itu apa? Gitu loh. Ini mungkin sahabat semesta kan belum tahu, Kang, gitu. Jadi ISNU teh apa gitu. Terus orientasinya teh apa ISNU teh, Kang? Baik, terima kasih. Jadi ISNU ini Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Jadi mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan sarjana baik S1, S2 atau S3 yang nahdiyin mayoritas masuk di ISNU. Gagasan ISNU ini salah satunya lebih kepada intelektual. Oh, iya. Jadi bagaimana gagasan-gagasan ISNU bisa mewarnai di Kabupaten Cianjur. Itu sih. Iya. Jadi lebih kepada kaum intelektual. Karena kan sarjana ya. Kan sarjana beda dengan yang lain. Pasti pemikirannya beda dengan yang lain. Jadi ISNU ini lebih kepada kaum intelektual yang profesionalisme. Oh. Nah, kalau melihat secara struktur, tadi kan Akang sudah jelaskan bahwa ISNU itu organisasi yang menaungi para sarjana yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Nah, ini secara struktur apakah hanya di Kabupaten Cianjur, Kang? Atau di kabupaten-kabupaten lain juga ada? Kalau ISNU ini salah satu badan otonom, BANOM, yang ada di Indonesia. Jadi dari mulai PP atau pengurus pusat, PW pengurus wilayah, dan PC pengurus cabang. Untuk ketua umumnya yaitu Bapak Profesor Ali Maskur Musa, itu ketua umum pusat. Dan alhamdulillah kemarin kami juga diundang oleh beliau untuk silaturahmi dengan pengurus ISNU se-Indonesia yang kebetulan dilaksanakan kegiatan silaturahmi plus buka bersama di kediaman beliau di Jakarta, di arah Condet. Oh, iya. Nah, itu untuk pengurus pusat. Kalau untuk pengurus wilayah, nah itu ketuanya Prof. Ulfiah. Di Bandung kantornya ISNU. Terus di kabupaten kota ada 27 kabupaten kota ISNU. Jawa Barat berarti. Jawa Barat udah dibentuk, salah satunya di Cianjur. Kebetulan saya ini baru Kang. baru terpilih bulan September 2023
dan alhamdulillah SK-nya sudah ada, tinggal menunggu pelantikan. Iya. Insya Allah. Jadi memang ISNU itu tidak hanya di Kabupaten Cianjur, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tentu tadi menarik Kang tadi kalau berbicara ISNU berarti berbicara tentang gagasan. Karena berangkat dari latar belakang anggota ISNU bahwa kepengurusan atau anggota ISNU ini para sarjana. Nah, ada klasifikasi nggak Kang? Maksudnya klasifikasi itu harus jurusan apa gitu? Atau gimana? Apakah semua jurusan bisa masuk ISNU gitu? Ya, berbagai sih. Jadi kan kebanyakan khususnya Cianjur kebanyakan sarjana pendidikan agama. Ya, PAI, SPDI lah. SPDI. Di struktur ISNU juga kebanyakan hampir 75% itu SPDI. Oh iya. Tapi sebenarnya ISNU ini tidak hanya sarjana pendidikan, tetapi umum juga Ada gitu. Bahkan dianjurkan mungkin ya. Ya iya, tapi yang menjadi persoalan ini kebanyakan itu PMI sarjana pendidikan agama. Oh ISNU itu. Tapi juga ada yang sarjana hukum, sarjana teknik. Sekarang sudah mulai teman-teman di UNPI kan kebanyakan sarjana teknik, Ikom. Nah, alhamdulillah sekarang masuk di ISNU. Berarti tidak harus sarjana pendidikan Islam, tapi juga semua sarjana baik itu berbagai latar belakang jurusan masuk di ISNU. Ya. Berarti semua jurusan bisa. Karena kalau dibentuk secara heterogen jadi lebih enak untuk mengarahkan Kang ya. Betul. Jadi kalau berbagai jurusan kita bisa menempatkan dia di berbagai posisi. Nah, kalau arahnya ke sana, Kang, khusus untuk ISNU, apakah ada gagasan khusus, terkhusus memang di Kabupaten Cianjur ini yang terkenal dengan kota santri, dan tidak bisa dinafikan berbicara kota santri ya berbicara pendidikan, yang itu identik dengan ISNU sebagai organisasi yang profesional di sana. Nah, ada nggak gagasan yang hari ini akan kembangkan untuk ISNU ke depan, bagaimana ISNU bisa berkontribusi minimal mampu mempengaruhi budaya positif pendidikan di Kabupaten Cianjur. Nah, gagasan Akang itu seperti apa kira-kira? Jadi begini, karena ISNU ini berangkat dari kaum intelektual. Ya. Jadi contoh di Cianjur ini ada berbagai program. Di pemerintah Cianjurnya ada berbagai program yang sedang dilaksanakan. Nah, ISNU ini memberikan semacam masukan kepada rekomendasi kepada pemerintah Cianjur, contoh khusus bidang pendidikan. Nah, bagaimana meningkatkan IPM? Nah, kita merumuskan rumusan tersebut disampaikan kepada pemerintah Cianjur. Nah, pemerintah kan sebagai eksekusi. Ya, sebagai eksekutif ya Kang ya. Nah, eksekusi. Kami hanya bisa memberikan gagasan. Tapi gagasan tersebut tidak hanya asal gagasan. Kami punya tim perumus. Di ISNU ini ada bidang ini banyak. Kita diajak ngobrol. Tim perumus ini bagaimana meningkatkan pendidikan di Cianjur. Kita buat tim perumus. Nah, tim perumus ini udah beres dilaksanakan rumusan, nanti disampaikan ke pemerintah Cianjur. Jadi bukan asal-asalan ya? Iya. Tapi juga ini berangkat dari metode ilmiah, dari kajian, hasil observasi dan sebagainya. Betul. Sehingga memang tepat sasaran. Iya. Nah, sejauh ini Kang, pandangan Akang terkait potret pendidikan. Karena memang Akang di ISNU, otomatis secara keprofesionalan Akang expert lah ketika ngobrolin program pendidikan. Nah, potret pendidikan menurut Akang hari ini apa sih yang dibutuhkan di Kabupaten Cianjur sehingga bisa minimal meningkatkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Cianjur dalam konteks pendidikan, Kang? Sebenarnya untuk meningkatkan pendidikan itu tidak hanya harus oleh pemerintah saja, tetapi harus bersama-sama. Jadi bukan tugas pemerintah saja, tetapi harus bersama-sama dengan gotong royong ya. Dengan salah satu dengan berbagai hal, termasuk dengan ISNU. Iya. Karena kan kalau diilustrasikan, Cianjur itu kan 32 kecamatan. Ya. Beda dengan kabupaten contoh Sukabumi. Kota Sukabumi berapa kecamatan itu?
7, 6 masalah. 7, Ya, 7 di bawah 10 lah ya. ya. Di bawah 10. Jadi mengurus anak di bawah 10 dengan mengurus anak 32 kan repot. Ya. Nah, berarti kan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana tanggung jawab kita bersama? Dari mulai pendataan, contoh dari desa. Kita kan ngobrol ke desa Pak Kades. Di sini, contoh ini desa apa ini? Desa Mekarsari. Mekarsari, contoh Pak Kades. Di sini ada jumlah penduduk berapa? Contoh ada 3.000. Yang SD lulusan berapa? Yang SMP lulusan berapa? Yang SMA lulusan berapa? Yang melanjutkan berapa? Itu kan tugas semuanya. Ya. Pasti pemerintah juga punya regulasi tugasnya seperti ini. Kami juga punya. Kalau kita sama-sama menuntaskan pendidikan, insya Allah pendidikan kita akan naik gitu. Minimal naik lah Kang ya. Karena gini Pak, majunya suatu daerah, saya berkeyakinan majunya suatu daerah kalau pendidikan kita naik, insya Allah kesejahteraan akan meningkat. Ya. Contoh dulu ketika zaman Belanda gitunya, masyarakat kita kan dijajah itu merdekanya lama gitu. Salah satu faktornya kan pendidikan. Ya. Tetapi dengan lahirnya Soekarno, Bung Hatta dan sebagainya, karena beliau-beliau pendidikannya juga tinggi sehingga membuat pergerakan, akhirnya kan merdeka. Salah satu tinggal kita menikmati hasil dari jerih payah para terdahulu. Nah, kalau dipajukan dengan Cianjur, pendidikan ternyata memang di Cianjur, Bapak juga tahu ya. Ya. IPM-nya berapa, tapi kalau kita bersama-sama insya Allah tuntas. Jadi memang keterlibatan beberapa elemen itu penting kan ya? Penting, sangat penting. Jadi tidak hanya mengandalkan pemerintah sebagai eksekutif, lantas di sini pun perlu kolaborasi. Betul. Nah, hanya sejauh ini Kang, menurut Akang, sejauh mana pemerintah kita di Kabupaten Cianjur itu melakukan kolaborasi dengan elemen-elemen yang ada di Kabupaten Cianjur khusus dalam konteks pendidikan? Kalau tidak salah kan di pemerintah itu ada dari mulai dinas pendidikan gitu ya, terus dari Bapeda sebagai perumus. Terus saya pernah diundang ketika musrembang kabupaten, meskipun via Zoom. Ya. Via Zoom. Nah, diundang itu kan berbagai elemen. Ya, dari pemerintahnya ada, dari OKP ada, Ormas ada gitu ya. Nah, tinggal kita actionnya bagaimana. Actionnya bagaimana. Kadang-kadang sok beda Kang ya. Yang sudah dirumuskan dengan aksinya itu suka beda. Ya, tinggal berarti pengawalan kita bagaimana. Nah, gitu. itu sebetulnya menjadi persoalan kita. Jadi kadang dirumuskan A, pas ke lapangan jadi C gitu Kang Mas nanti. Nah, itu teh ada apa sebetulnya? Apakah memang bukan supervisor atau naon yang mengawalnya itu benar atau kumaha gitu Kang Mas nanti? Ya, mungkin bisa jadi sih ada tim pendatanya yang error gitu ya. Atau memang antara koordinasinya tidak jalan, bisa juga sih sebenarnya, bisa dilakukan. Jadi kan saya itu dari dulu punya keyakinan bahwa sebagus apapun konsep, ketika ada satu sistem yang tidak beroperasi, ya maka tidak akan berjalan. Betul. Gitu. Nah, begitupun mungkin sebetulnya konsepnya sudah ada. Ya, apapun saya yakin Kang bahwa pemerintah dengan beberapa elemen itu menginginkan bahwa potret pendidikan kita maju. Hanya memang tadi actionnya itu yang masih dalam tanda kutip ya masih subjektif lah gitu Kang ya, bisa dikatakan baik ataupun buruk. Nah, tentu Kang ini PR sebetulnya buat kita selaku pemuda, ya saya mah Kang masih muda gitu Kang ya. Akang juga muda keneh 17 tahun saya. Insya Allah. Ini PR untuk kita yang masih muda ke depan. Tentu visi Akang di ISNU untuk pengembangan potret pendidikan Cianjur seperti apa? Akang pasti punya visi kan di sana. Nah, ini untuk Kabupaten Cianjur seperti apa visinya? Ya, pertama kita lihat dulu IPM-nya Cianjur gitu ya. Nah,
Satu itu. Yang kedua, kalau IPM-nya memang kurang, ya kita merumuskan bagaimana cara meningkatkan IPM. IPM itu kan ada 3, Ya, pendidikan, kesehatan, kesehatan, ekonomi. daya beli ekonomi. Karena memang ISNU konsen di pendidikan karena sarjana, nah, jadi harus bagaimana cara meningkatkan pendidikan dari mulai kita jangan melihat dari ke atas dari bawah dulu lah. Dari mulai di desa gitu. Di desa ini berapa sih orang yang sekolah melanjutkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Contoh di desa ini ada 4.000 jiwa contoh. Nanti dibedakan yang lulusan SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, lulusan perguruan tinggi berapa, yang DO berapa. Nah, yang DO ini dimasukkan lagi supaya belajar. Ya. Nah, kalau mereka yang putus sekolah ini belajar terus mendapatkan ijazah, otomatis kan pendidikan akan naik ya. Tetapi kan itu harus bersama-sama. Contoh kita mendata ke RT ke RW, kalau pihak desanya tidak respon kan tidak akan berjalan. Begitu juga pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten menggembor-gemborkan pendidikan tapi masyarakat tidak respon juga tidak berjalan. Ya. Jadi harus kolaborasi. Ya. Harus kolaborasi. Berarti sangat penting kolaborasi kayaknya. Iya. Nah, ISNU tugasnya merumuskan bagaimana masyarakat khususnya di Cianjur ya minimal harus melek pendidikan, harus tingkat lah meningkat gitu. Nah, kami merumuskan bagaimana hal itu bisa meningkat. Itu kami sudah melakukan berbagai upaya sebenarnya. Tapi kan harus barengan gitu. Kami tidak menyalahkan pemerintah, kami juga tidak menyalahkan pemerintah nggak pernah salah kan. Yang jelas mah kita bersama-sama lah. Ya, bersama-sama. Karena kemarin kan di podcast episode ketiga kalau nggak salah, kita kan mengundang narasumber yang memang beliau pun sama konsen di pendidikan gitu loh. Kita berdiskusi memang untuk menembus ketidakmustahilan nih Kang ya. Menembus kemustahilan bahwa bagaimana caranya semua elemen ini berkolaborasi itu susah sebetulnya gitu. Entah itu beda visi, entah itu apa gitu kan. Contoh gini Kang, di Cianjur itu kan tingkat anak putus sekolah masih tinggi gitu. Nah, kira-kira selama Akang di ISNU, Akang pernah tidak menemukan satu kasus indikator ataupun faktor yang membuat mereka putus sekolah itu rata-rata faktornya apa sebetulnya? Banyak sih sebenarnya. Pertama akibat orang tua perceraian, itu kan bisa. Oh, broken home. Ya. Contoh bapaknya nikah lagi, nikah lagi, ibunya ternyata mau membawa anak. Biasanya kan kalau anak itu kan diurus oleh ibunya. Nah, ibunya kan kerja, anaknya kan sehingga tidak diperhatikan. Berarti kan, nah kalau tidak diperhatikan otomatis kan pendampingan keluarganya kan kurang. Gitu. Akibatnya apa? Kan putus sekolah, itu satu. Yang kedua bisa juga karena dia waktu SMP melanjutkan sekolah. Nah, pas beres SMP dia mau sekolah SMA, ternyata bapaknya asalnya rumah di sini ternyata pindah ke mana gitu kan. Ikut dengan orang tua atau orang tuanya kerja ikut. Mereka putus sekolah. Ya. Gitu ya. Nah, orang kan putus sekolah. Nah, biasanya kalau hal itu orang tersebut kerja, bahkan kerjanya di perusahaan, terus perusahaannya meminta ijazah, otomatis dia sekolah lagi. Jadi banyak faktor ya. Pertama mungkin karena orang tua gitu ya. Yang kedua mungkin orang tuanya pindah rumah atau memang orang tuanya bekerja di mana dia mengikuti orang tua. Banyak faktor sih. Faktor. Sebenarnya itu harus dirumuskan bersama-sama. Gitunya. Minimal kita bisa mencegah atau menangani kan? Mencegah bisa juga gitu ya. Kebanyakan pernah saya ke sekolah formalnya SMK atau SMA, ternyata dia itu anak tersebut bukan dikeluarkan ya, jadi kan sistem sekarang anak itu gak boleh dikeluarkan tapi pindah
gitu. Oh, Jadi ya, kan ya, sekarang ya. pun tidak di DO. Tidak. Contoh si anak tersebut ke Tawuran. sekolah, malas nggak sekolah, nah Oh, itu tidak boleh dikeluarkan tapi dipindahkan ke dipindahkan sekolah yang lain, dari negeri mungkin ke swasta swasta. gitu. Nah, kebanyakan yang nakal-nakal tersebut, kebanyakan pertama faktor lingkungan, yang kedua orang tua. Tapi tidak juga semuanya sih ada. Ya, 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 ya. Contoh anak ini yatim, bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, tapi dia itu sekolahnya rajin, ada juga. Jadi itu hanya oknum lah ya. Hanya oknum. Tapi karena gini Kang, kalau melihat secara mendalam bahwa ketika minimal kita mampu meredam atau mencegah anak putus sekolah ini yang minimal sedikit lah gitu kan ya. Jadi ditekan supaya tidak terlalu banyak. Nah ini kan bisa menjadi peluang karena kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan ada di tahun-tahun atau di fase Indonesia emas. Karena mau tidak mau generasi hari ini itu pasti akan mengisi di tahun-tahun tersebut. Nah, ISNU Kang sebagai lokomotif intelektual kesarjanaan khusus di Kabupaten Cianjur dengan latar belakang Nahdlatul Ulama, tentunya pasti berpikir sampai ke arah sana. Nah, kira-kira Akang punya treatment tidak? Treatment tertentu untuk bagaimana treatment ini bisa dilakukan sehingga ini bisa menginfluence, mempengaruhi para anak-anak yang sekolah, mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa, bahkan pelaku-pelaku pendidikan supaya bisa bekerja sama dengan ISNU untuk melangkah menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Ada nggak Kang sampai ke sana gitu maksudnya? Ya, pertama kita harus melihat dulu jumlah lulusan di Kabupaten Cianjur. SMA atau semua? Semua. Oh iya iya iya. Semua. Jadi khusus di kalangan NU aja gitu ya, mana NU. Contoh ada di kalangan NU itu ada SMK atau SMA atau SMP, MA MA. atau MTS yang di bawah NU. Nah, kalau kita bersama-sama, contoh menghadapi era emas ini kan SDM-nya juga harus ditingkatkan gitu Ya. kan, ditingkatkan. Berarti kan ISNU harus bisa membawa lulusan minimal SMA, SMK atau MA ini ke jenjang lebih tinggi. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kami juga ada beberapa perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan dipersiapkan. kami. Dengan ada di Cianjur ini ada STISNU gitu ya. Kalau di Bandung kan ada Uninus gitu ya. Ya bisa kuliah. Ada beasiswa gitu. Oh itu sudah dipersiapkan sudah. Persiapan udah ada. Meskipun tidak full gitu. Ya ya ya. Tapi juga kalau usia produktif itu bisa full. Oh, usia produktif itu yang keluarannya masih 18, 19. Ya, saya lah produktif kan ya. Kalau 40 mah ke laut. Nah, itu mah kalau itu bisa kami juga kalau usia 18, 19 itu bisa kami urus gitu ya sehingga bisa gratis gitu. Bisa gratis. Dan itu full kan kalau yang usia produktif. Iya, karena kan ada program KIP mungkin ya. Oh iya iya Kita banyak teman-teman yang memiliki kuota KIP. Nah, kita ngobrol minta kuota KIP untuk lulusan-lulusan SMK, SMA atau yang lain sehingga ketika beres menamatkan sekolah itu masuk ke perguruan tinggi. Oke. Berarti memang sudah ada langkah yang dilakukan. Sudah. Untuk dari ISNU untuk meminimalisir yang tadi anak putus sekolah. Karena kan mindsetnya kan kebanyakan gitu Kang. Beres SMA, mending kerja lah gitu. Kawin gitu kan maksudnya. Itu kan masih banyak tuh. Saya bukan menyalahkan pola pikir yang seperti itu. Hanya kan setidaknya kalau kita melanjutkan itu bisa memperbesar peluang kan gitu mendengarnya. Nah, yang Akang tahu sebetulnya sejauh mana sih Kang budaya-budaya seperti yang tadi saya sebutkan stigma. Udahlah nggak usah lanjut kuliah gitu.
mending kerja we gitu misalnya teh. Nah itu kan marak di masyarakat apa tidak gitu misalnya? Sebenarnya kalau dulu memang kuliah itu kelas reguler kebanyakan. Reguler itu berarti Dulu, Senin, jadi Selasa, sampai ke Jumat lah. Kan sekarang mah ada kelas karyawan, eksekutif ya. eksekutif. Jadi tadi kan dikatakan lebih baik kerja daripada kuliah. Nah sekarang juga kan kita tinggal contoh perguruan tinggi A contoh. Kan biasanya di perguruan tinggi itu ada dua pilihan. Ya. Pertama kelas reguler, reguler itu hampir setiap hari. Yang kedua kelas karyawan biasa 1 minggu 2 kali, Ya. Sabtu Sabtu Minggu. Nah berarti kan bisa juga sih Senin sampai Kamis dia bekerja, gitunya Jumat, Sabtu Minggu dia Sabtu Minggu dia bekerja. Jadi Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu bisa kuliah. Jadi sebetulnya solusinya udah ada kan? Nggak ada, berarti tinggal dikembalikan lagi kepada orangnya. Tah eta Kang rata-rata da ai hoream mah nih. Nyaet. Cenah ada teu ngarasakeun Kang gemblong mah aing capek cenah kan gitu Kang nya. Tapi sebenarnya apa kalau kita yang saya rasakan ya. Kalau kita insya Allah ingin maju ya minimal pendidikan kita harus tinggi. Ya. Gitu. Kalau yang saya rasakan gitu ya, karena kan kalau kita bekerja kasar atau kuli gitu, bukan merendahkan ya, kuli itu kan yang pertama pasti capek lah kita gitu ya. Pasti capek. Terus keuangannya juga terbatas gitu ya, terbatas. Tapi kalau kita ada kemauan, tapi sebenarnya kalau yang kuliah juga tidak harus orang kaya, banyak orang yang biasa bisa kuliah. Iya, tinggal betul. Keinginan kita. Karena ada beasiswa tadi kan? Ada, gitu. Tinggal keinginan kita, bagaimana kita mau bangkit gitu ya. Nah, ISNU hanya bisa memotivasi, memfasilitasi. Contoh dia itu tidak mau kuliah, kita fasilitasi KIP-nya. Tapi kan kalau difasilitasi KIP, terus dia gak mau gimana gitu kan? Ini serba salah. Dikembalikan kepada orangnya ya. Gitu kan. Orangnya kita berupaya untuk meningkatkan SDM-nya gitu ya, tapi orangnya kalau nggak mau kan gimana? Ya, gitu. Susah kan? Susah. Tapi setidaknya dengan adanya ISNU di Kabupaten Cianjur bisa mendorong itu Kang. Insya Allah. Saya doakan akan tetap sehat pokoknya. Amin. Tapi yang lucu Kang ya, diberi fasilitas, ayo hoream ada hese gitu. Nah, jadi itu sahabat semesta, memang kalau ngomongin pendidikan nggak akan selesai Kang ya. Iya. Dengan kejumetannya liur lah gitu kan maksudnya teh. Tapi betul saya sepakat bahwa semua elemen harus bekerja sama. Harus terlibat. Nah itu mungkin Kang, semoga Kang tetap sehat. Amin. Segera pelantikan. Amin. Karena kebetulan ketua pelaksana saya. Kita cari hotel yang bagus Pak Obay. Nah itu sahabat-sahabat semesta, terima kasih. Intinya bahwa pendidikan maju itu harus melibatkan semua elemen, baik pemerintah, OKP, ormas dan sebagainya. Tentu pendidikan akan maju juga apabila ada kemauan yang dikembangkan oleh kita semua. Karena saya ingat statement Imam Syafi'i Kang, jika kamu tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan pedihnya kebodohan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semesta. Itu beres? Nah, tadi kodean 2 menit atau 4 menit? Atau 4 menit mah urat lila keneh bi ngomong teh.